yang paling inti dari semuanya adalah perasaan malu. Perasaan malu ini penting karena itulah yang membungkus akhlak. Baik, kemudian ucapan salaf yang kedua. Qala Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala, alamatu husnil khuluqi asyaratu asya. Kata Yusuf ibn Asbat, beliau juga mengatakan bahwa alamat seseorang itu memiliki akhlak yang baik ditinjau dari 10 perkara. Pertama, qillatul khilaf, jarang berselisih. Orang kalau jarang berselisih berarti dia punya akhlak. Kalau orang dikit-dikit berselisih, dikit-dikit musuhan dengan tetangga depan, besoknya dengan tetangga belakang, besoknya dengan tetangga kanan, besoknya tetangga kiri. Dah habis tuh tetangganya. Lama-lama berselisih dengan di bawah tanah pula deh. Masalah. Ada orang itu yang memang akhlaknya suka berselisih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an suatu ketika haji bersama Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa mereka berdua tinggal di Madinah. Berarti ketika Utsman dan juga Abdullah bin Mas'ud ini haji dari Madinah ke Mekah, kan berarti safar. Dan sunnah safar itu qasar. Ketika di Mina, Utsman itu tidak mengqasar salat, tetapi menyempurnakan salat. Harusnya 2 rakaat, dia salat 4 rakaat, padahal dia jadi imam. Dan dia seorang musafir. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ikut sholat di belakangnya dan ikut sholatnya Utsman sampai 4 rakaat, sampai selesai sholat. Ditanya Abdullah bin Mas'ud ini, wahai Aba Abdurrahman, kamu kan sudah tahu kita ini musafir di sini, kenapa Utsman tidak mengqasar sholat, dan kenapa engkau tidak menegur Utsman? Jadi Abdullah bin Mas'ud diminta menegur Utsman. Hei Utsman, kenapa kau sholat 4 rakaat? Kita kan lagi safar, gitu maksudnya. Tetapi lihat jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan al-khilafu syarrun, berselisih itu kurang baik. Itu jawabannya. Kalau kamu menegur, kamu aja lah, kan. Saya tidak mau berselisih, karena berselisih itu kurang baik. Dari sini ikhwatu fiddin, maka sikap dari Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita apa? Jangan banyak berselisih. Kemudian yang kedua, husnul insaf, baik dalam bersikap adil. Antum sebelum masalah dengan tetangga, dengan pasangan, atau dengan siapalah, dengan kawan, cobalah terapkan sikap insaf. Insaf itu jangan melihat sisi buruknya, tapi lihat sisi baiknya juga, gitu. Antum sudah bertetangga nih sama tetangga 10 tahun, nggak ada masalah, baik-baik, tidak ada khilaf, tidak ada cekcok, berjalan layaknya bertetangga. Sekali ada masalah dengan tetangga ini, tiba-tiba kemudian kita hilangkan kebaikan yang 10 tahun itu, Anda tidak insaf. Harusnya kalaupun tetangga kita punya kesalahan, tetapi 10 tahun dia sudah berbuat baik kepada kita, itu sudah bahan pertimbangan sebenarnya. Masa sih 10 tahun berbuat baik hanya 1 kesalahan kemudian kita hapuskan kebaikannya? Lah, berarti Anda ini bukan orang baik, ya. Maka yang kedua, cobalah baik dalam bersikap adil. Jangan melihat sisi kekurangan, tetapi juga pandai melihat sisi kelebihan. Kemudian yang ketiga, tarku tatlubul atharat. Yang ketiga, berusaha untuk meninggalkan mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan ini yang paling penting ikhwan. Makanya semua orang itu punya aib. Saya, Anda, siapapun saya kira nggak ada yang nggak punya aib. Jangan pernah mencari-cari aib orang, apalagi dengan cara ghibah. Kalau seandainya ghibah itu sebuah kebaikan, rame-rame aja kita ghibah orang tua kita, supaya orang tua itu banyak pahalanya kan itu. Antum kalau menggibah saya, pahala antum akan sampai kepada saya, sama dengan antum mengirim pahala ke saya. Kalau memang ghibah ini sebuah kebaikan, ngapain antum ghibah tetangga? Ghibah orang tua sajalah, supaya orang tua banyak pahalanya kan itu. Tetapi tetap tidak dibolehkan, karena ghibah itu perbuatan dosa. Ya. Makanya para ulama mengatakan begitu. Kalau seandainya ghibah ini sebuah kebaikan karena transfer pahala, bagus kita hari-hari ghibah orang tua biar dia banyak pahalanya masuk surga. Tetapi kan bukan masalah itu. Ghibah ini sebuah perbuatan dosa, maka jangan pernah mencari-cari aib orang lain. Memang begitu akhlak. Tapi orang yang tidak pernah memberikan udzur langsung kemudian menjustis gitu kan, langsung menuduh saudara kita salah, ini langsung disebar aibnya. Ikhwan, saya kira kita tidak pernah menganggap kita ini malaikat, kita ini nabi ya. Kita ini juga banyak salahnya sama dengan dia. Jadi kalau ada saudara kita ini punya salah, cobalah beralasan, oh mungkin dia melakukan seperti itu mungkin karena begini-begini ya, karena begitu-begitu. Husnudzon dulu sampai betul-betul terbukti kalau memang dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi memberikan udzur itu penting.